Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalisa Jilin Kartika dengan NPM 245101105. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Bisnis Internasional. Saya akan membahas bagaimana sebuah brand asal Indonesia itu berhasil menaklukkan pasar internasional, mulai dari strategi bisnis globalnya, cara masuk ke pasar luar negeri, dan hingga bagaimana mereka itu mengelola keuangan di tingkat internasional. Brand yang akan saya bahas adalah Indomie, mie instan yang bukan sekedar makanan, tapi sudah menjadi fenomena global. Saya akan membahasnya menggunakan 7 bab teori bisnis internasional. Oke, di bab pertama kita akan membahas tentang pengantar bisnis internasional, yaitu mengapa perusahaan memutuskan untuk melampaui batas negeri mereka sendiri. Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah contoh sempurna dari bisnis internasional. Yang didirikan pada 1972, Indomie kini telah hadir di lebih dari 100 negara di dunia, mulai dari Nigeria, Australia, Arab Saudi, hingga Amerika Serikat. Dalam teori bisnis internasional, perusahaan yang go internasional itu karena beberapa alasan. Yang pertama, memperluas pasar, memanfaatkan keunggulan komparatif, dan meningkatkan skala ekonomi. Indomie ini melakukan ketiganya karena mereka ini ingin memanfaatkan bahan baku lokal yang murah dan proses produksi yang efisien di Indonesia, lalu mendistribusikan produknya ke seluruh dunia. Indomie juga adalah contoh nyata dari globalisasi produk konsumsi. Di Nigeria misalnya, Indomie bukan dianggap sebagai produk asing, tapi mereka juga menganggapnya sebagai makanan lokal mereka sendiri. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam bisnis internasional. Oke, di bab 2, saya akan membahas tentang bagaimana lingkungan budaya dan politik itu mempengaruhi bisnis internasional. Indomie menghadapi tantangan budaya yang sangat beragam di setiap negara tujuan ekspor mereka. Misalnya, di negara-negara Timur Tengah, Indomie itu harus memastikan produknya bersertifikat halal. Ini adalah adaptasi budaya dan agama yang sangat penting. Di Nigeria, mereka menciptakan varian lokal seperti chicken yang disesuaikan dengan selera masyarakat Afrika Barat. Dari sisi politik, Indomie pernah menghadapi kontroversi besar pada tahun 2010. Otoritas pangan Taiwan sempat melarang peredaran Indomie karena ditemukan kandungan bahan pengawet yang melebihi batas regulasi setempat. Ini adalah pelajaran penting. Regulasi berbeda di setiap negara dan perusahaan internasional itu harus adaptif terhadap hukum dan standar negara tujuan. Indomie juga mengatasi ini dengan menyesuaikan formula produknya di berbagai negara, membuktikan bahwa kepekaan terhadap lingkungan budaya dan politik adalah kunci keberhasilan bisnis internasional. Oke, selanjutnya di bab 3 saya akan membahas Foreign Direct Investment atau FDI, yaitu ketika perusahaan melakukan investasi langsung di negara lain bukan sekedar mengekspor produk. Jadi Indomie dan Indofood itu melakukan FDI dengan membangun pabrik produksi langsung di negara tujuan. Salah satu contoh terbesar adalah di Nigeria. Indofood mendirikan pabrik mie instan di Nigeria melalui anak perusahaannya, yaitu The United Foods Industry Limited, yang kini menjadi produsen mie instan terbesar di Afrika. Motif FDI Indomie itu sangat jelas. Yang pertama, karena efisiensi biaya. Jadi mereka itu memproduksi di Nigeria lebih murah dari sisi logistik dibanding mengekspor dari Indonesia. Kedua, kedekatan dengan pasar. Jadi mereka itu bisa merespon selera konsumen itu lebih cepat. Yang ketiga, menghindari hambatan tarif impor yang sangat tinggi. Strategi FDI ini adalah salah satu kunci mengapa Indomie itu begitu kuat di Nigeria. Mereka bukan hanya menjual produk, tapi mereka benar-benar hadir dan berinvestasi di sana, menciptakan lapangan kerja lokal dan membangun kepercayaan masyarakat. Oke, bab 4 akan membahas tentang strategi entry mode. Jadi bagaimana cara perusahaan itu masuk ke pasar internasional. Ada berbagai pilihan seperti exporting, licensing, franchising, joint venture, hingga wholly owned subsidiary. Oke, Indomie itu menggunakan kombinasi strategi entry mode yang berbeda-beda di setiap negara tergantung pada kondisi pasar setempat. Yang pertama itu exporting. Di negara seperti Australia, Amerika Serikat, Indomie itu masuk melalui jalur ekspor langsung yang didistribusikan melalui importir dan toko-toko Asia. Yang kedua, joint venture dan FDI. Seperti yang sudah kita bahas, di Nigeria, Indomie itu mendirikan pabrik sendiri melalui anak perusahaannya. Ini adalah strategi wholly owned subsidiary yang memberikan kontrol penuh atas operasional. Yang ketiga, lisensi dan distribusi lokal. Di beberapa negara Timur Tengah, Indomie itu bekerja sama dengan distributor lokal yang sudah memahami regulasi dan selera pasar setempat. Pemilihan entry mode yang tepat inilah yang membuat Indomie itu bisa sukses di pasar yang sangat berbeda-beda karakternya, dari Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika. Produk inti Indomie adalah mie instan dengan bumbu khas yang tetap konsisten sebagai standar global. Namun, varian rasa disesuaikan dengan selera lokal di setiap negara. Contoh, di Indonesia kita punya rasa ayam bawang, soto, dan lain sebagainya. Di Nigeria ada varian chicken dan beef.
Di Arab Saudi, produknya dipastikan halal dengan sertifikasi lokal. Di Jerman dan Belanda, kemasan itu menggunakan bahasa setempat. Strategi adaptasi ini adalah inti dari keberhasilan Indomie secara global. Mereka tidak memaksakan satu rasa untuk seluruh dunia. Mereka mendengarkan konsumen lokal dan menciptakan produk yang relevan. Ini adalah yang disebut dengan strategi transnasional yang memadukan efisiensi global dengan responsivitas lokal. Di bab 6 ini membahas bagaimana perusahaan multinasional MNC itu mengorganisir struktur dan koordinasinya di tingkat global. Jadi PT Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk adalah sebagai induk dari Indomie menggunakan struktur organisasi divisional di berbagai geografis. Mereka membagi operasional internasional ke dalam beberapa regional Asia, termasuk Indonesia sebagai basis utama, Timur Tengah dan Afrika, serta pasar-pasar ekspor lainnya. Koordinasi dilakukan melalui kantor pusat di Jakarta yang menetapkan standar kualitas produk, strategi pemasaran global, dan kebijakan keuangan. Sementara itu, anak perusahaan di masing-masing negara itu diberikan otonomi yang cukup untuk membantu keputusan operasional sehari-hari sesuai kondisi lokal. Ini adalah model desentralisasi terkontrol. Pusat yang menetapkan apa yang tidak boleh berubah seperti kualitas dan brand identity, tapi cabang lokal bebas berkreasi dalam pemasaran dan distribusi. Struktur inilah yang memungkinkan Indomie bergerak cepat dan responsif di lebih dari 100 negara pasar dunia secara bersamaan. Indomie menerapkan strategi pemasaran internasional melalui produk, harga, dan distribusi. Dari sisi produk, Indomie mempertahankan identitas merek yang kuat sambil menyesuaikan rasa dengan pasar lokal. Dari sisi harga, Indomie menggunakan strategi penetration pricing dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Dari sisi distribusi, Indomie membangun jaringan yang luas melalui supermarket, warung, e-commerce, dan promosi digital. Strategi ini membuat Indomie itu mampu bersaing dan sukses di pasar global. Nah, itu pembahasan lengkap saya tentang Indomie yang dikaitkan 7 bab teori bisnis internasional. Dari pengantar bisnis internasionalnya, lingkungan budaya politik, FDI, strategi entry mode, strategi global, organisasi MNC, hingga pemasaran internasional. Jadi Indomie adalah contoh nyata bahwa brand Indonesia itu bisa go global dengan strategi yang tepat. Pelajaran terbesar dari Indomie ini adalah bisnis internasional yang bukan hanya soal menjual produk ke luar negeri, tapi ini juga memahami budaya, beradaptasi dengan pasar, membangun hubungan lokal, dan tetap konsisten dengan identitas brand. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.